Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ani bi 'ilmihi bi qadri amin ya rabbal alamin. Halaman 3 ya. Baris 4 dari bawah. Cawan ya. Di atasnya footnote ini. 1 2 3 4. Wa kana Sayyidi Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Sayyidi Gusti kita bendoro kita rupane Abdul Qadir. Iku Abdul Qadir Al-Jili. Maksudnya Al-Jilani ya. Ada yang menyebut dengan Al-Jili. Nama tempat. Syekh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullah ta'ala. Muhammaduhu ing Syekh Abdul Qadir sallallahu ta'ala Allah ta'ala. Yaqulu ing kita sapa Syekh Abdul Qadir. Rupanya pengendikan man aradal akhirata fa'alaihi bisuhdi. Nah ini pembahasannya masih kita harus zuhud. Zuhud itu ya benci terhadap urusan dunia atau benci terhadap dunia. Kebalikan dari kemarin kebutuhannya itu ya, cinta dunia. Nah yang sebaliknya adalah zuhud. Man sapane wong arada kang ngarepaken sapa man al-akhirata ing kebahagiaan akhirat. Fa alaihi moko iku tetep kaduwe man bisuhdi kelawan zuhud fid dunya ing dalem dunya. Wa man aradallahu ta'ala wa man lan sapane wong arada kang ngarepaken sapa man Allah ta'ala, maksudnya mencintai Allah ya. Fa alaihi maka itu tetap kadiman disuhdi kelawan zuhud. Orang utawi zuhud fil akhirati dalam akhirat. Di orang yang menginginkan akhirat, kebahagiaan akhirat, maka dia zuhud di dunia ya, kan? Masalahnya kan zuhud di dunia itu ya saat ini. Jadi posisinya ketika mau sampai ke akhirat, zuhud dulu di dunia ini. Nah nanti ketika ingin mencintai Allah, ingin ketemu Allah, maka zuhud nanti di akhirat, otomatis itu. Wa madama masih terusnya ya. Oh koma. Wa madama fi qalbil abdi wa madama lan selama atau selagine fi qalbil abdi ing dalam iku fi qalbil abdi ing dalam atine kawula syahwatun utai ana syahwat min syahwatid dunya saking kira-kira syahwat dunya auladatun utawa ana utawi kenikmatan min ladzatiha saking kira-kira kenikmatan atau kelezatan dunya min makulin saking panganan au malbusin utawa pakaian au mangkuhin utawa perkawinan nikah au wilayatin utawa wilayah kekuasaan au riyasatin utawa riyasah kepemimpinan
au tadaqiqin utawa mendalami, mempelajari, mendalami fi fanin ing dalam suci fan atau ilmu min fununil ilmi saking pira-pira cabange ilmu. Az-zahidi kang Az-zahidi betul ya, bukan Az-zaidi tapi Az-zahidi. Apa Hamzah? Ya. Mestinya itu Hamzah ini. Kalau maksudnya fun apa fan yang di luar fardu ya. Az-zahidi kang zuhud. Jadi kalau contohnya Az-zaidi kang melebihi. Anil fardi saking ilmu fardu. Jadi ada fan ilmu yang ada yang fardu, ada yang di luar fardu. Kariyatil hadis kaya ilmu riwayat hadis ala-ana ing dalam zaman saiki, wa qiraatil Qur'ani lan ilmu qiraatil Qur'an bil qiraatis sab'i kelawan pira-pira qiraah kang pitu. Nah, ini ilmu tambahan di luar ilmu yang wajib. Ilmu wajib itu ya Quran hadis, kemudian yang wajib ya fikih. Nah, fikih malah dianggap masih fun ya. Wa kan nahwi lan kaya ilmu nahwu wal fikhi lan ilmu fikih wal fasahati lan ilmu kefasihan atau ilmu bahasa, ilmu balaghah. Walaisa maka orano hada utawi iki kabeh fan iku muhibban. Walaisa maka orano iki ya kembalinya pada abad ya. Iku muhibban wong kang demen fil akhirati dalam akhirat. Inna ma huwa marang istine utawi abad iku rohibun demen fitunya ing dalam dunya. Tabiun tur anut sapa abad li hawahu kabeh hawa nafsune abad. Ya. Jadi selagi seseorang di hatinya hamba itu masih ada syahwat, keinginan syahwat dunia atau kelezatan dunia berupa makanan, pakaian, mangkuk, pernikahan, kekuasaan, kepemimpinan. Nah, ini kalau masih ada itu ya falaisa muhibban, falaisa muhib hada muhibban fil akhir. Belum termasuk cinta atau ingin menjadi orang yang muhibban fil akhirah, orang yang cinta di akhirat. Istilahnya itu ilmu yang tambahan itu ya dia bisa mendapatkan ladatan syahwatun ay ladatun min syahwatid dunya, itu masih sangat mempengaruhi ya. Seandainya pakaian, makanan, pernikahan, kepemimpinan itu bisa tidak menjadikan dia di dalam hatinya ada syahwat dunia atau ladatun ladatiha, ya enggak masalah. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa kita husnudzon mungkin orang lain yang punya pokoknya makan enak, pakaian mewah, pakaian bagus-bagus, punya kekuasaan, punya riasa. Kita husnudzonnya mereka bisa menjaga dengan kelebihan-kelebihan yang kelihatan duniawi itu. Mereka terutama para ulama itu kadang-kadang kita bisa lihat punya mobil atau punya sesuatu yang kelihatan dunia, tetapi kita yakini husnudzon mereka bisa menjaga hatinya dari syahwat dunia itu. Kalau untuk kita berpikir hati-hati di situ. Karena makomnya kita dengan para ulama, para wali berbeda. Ada juga para wali yang menampakkan secara zahir
menampakkan dengan kecukupannya, dengan nampak memiliki kendaraan, memiliki semua, tetapi semua itu bagi mereka para ulama yang punya makom, punya kedudukan tinggi, tidak menjadi hijaban kemarin, menjadi hijab qati'an lahu anillahi ta'ala, tidak menjadi hijab baginya dari syuhud atau ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, persoalannya kita belum sampai pada makom itu. Kita masih kemarin tobatnya saja masih tobat hidayah kan begitu ya, masih tobat sing permulaan, belum tobat puncak, belum sampai kemarin hidayah dan nihayah ya, kita belum sampai nihayah. Para ulama kan tarfata ainin, sekejap mata saja mereka langsung istighfar. Saya tadi mau libur ini ceritanya ini. Saya istighfar beberapa kali, apa ya? Saya punya dosa apa ya? Saya sakit. Saya teringat ngaji saya juga ya. Dari asar, dari siang, saya itu merasa tiba-tiba sakit gigi. Saya mencoba introspeksi, saya harus istighfar. Saya teringat ngaji kitab ini, istighfar. Astagfirullah. Kemarin teringatnya kan lafalnya begini, wala yabtali jawarihahu allati asad bil amrad wal jarahat wa damamil wal kuruh. Jangan sakit gigi saya ini saya punya maksiat. Alhamdulillah tadi saya nelpon Kang Samsul tadi. Saya minum obat gigi terus tidur sebentar, itu bangun kok kayak siap ngaji lagi. Nah, katanya sudah dilibur, orang libur ngaji oleh apa? Alhamdulillah. Ya, jadi ngaji kitab ini bisa menjadi introspeksi juga. Terus ya, termasuk tadi ilmu fan min fununil ilmi as-sa'idi anil fard, ilmu-ilmu yang di luar wajib, ilmu-ilmu di luar wajib kira-kira ya yang kifayah ya, sifatnya bisa. Tapi kalau yang wajib ain itu yang harus dimiliki. Tetapi ngaji kitab yang di luar fardu itu bisa terpengaruh dengan syahwat atau ladzatut dunya tadi. Falaisa hadza mudhikan, maka bisa menjadi orang itu menjadi tidak termasuk muhibban, pecinta Allah di akhirat. Tapi dia masih tergantung bersandera dengan kesenangan dunia, mengikuti hawa nafsunya. Wa kana Abdullah al-Maghribi, wa kana lan ana sapa Abdullah al-Maghribi rahimahu ta'ala, muga rahmatuhu ing Abdullah al-Maghribi sapa Allah Ta'ala yaqulu andika sapa Syekh Abu Abdullah al-faqiru al-mujarridu, al-faqiru ta'i wong fakir al-mujarridu kang deweni tajrid anit dunya saking dunya. Wa illam ya'mal lan senajan ora amal sapa fakir syai'an sing suci ben amalil fadhaili saking pira-pira amal kang utama iku afdalu lebih utama, luwih utama min haulail muta'abbidina saking ikilah pira-pira ahli ibadah wa ma'hum lan sartane wong ahli ibadah ad-dunya utawi dunya. Wa ma'hum lan sartane wong muta'abbidin ad-dunya utawi dunya, maksudnya dia ahli ibadah tapi masih ada cinta dunianya. Itu lebih utama mana? Menurut Syekh Abu Abdillah tadi, al-fakir, orang yang miskin, orang yang mujarrid, tajrid, menjauhi anit dunya, dewi ini anit dunya itu walaupun dia tidak beramal
atau amalnya itu walam ya'mal syai'an min amil fadail, malah dikatakan begitu, walaupun dia tidak beramal apapun dari amal kebaikan atau amal keutamaan, itu lebih utama daripada orang yang ibadah, sholat sunat, sholat tahajud, baca Quran dan sebagainya, tetapi dirinya masih ada dunia. Bisa mending wong fakir, awak dhewe iki fakir pun. Ya kadang ya fakir ning pondok ya. Fakir. Fakir, miskin itu lebih utama. Orang duwe apa-apa ning orang nglakoni amal, ya, tapi dia zuhud, itu lebih baik daripada wong sing sugih, wong sing ibadah. Nah iki ibadah ya, ada ibadah. Wong ibadah haulai kan jamak. Ibadah orang-orang banyak fakir, ahli ibadah banyak, berarti amin haulai muta'abbidin. Fakir satu lebih banyak, lebih baik, lebih utama daripada kebanyakan orang ahli ibadah tetapi dia masih duniawinya masih ada. Tentu akan berbeda kalau muta'abbidin tapi dia juga zuhud terhadap dunia, tentu itu lebih baik, lebih bagus. Awak dhewe melu sing ndi? Nek ora duwe dunya ya wis fakir mujarid tapi ya zuhud mawon ngoten. Arep ngandalke dunya nanti dunya sih, ya ikut yang ini aja, al fakir al mujarid anit dunya. Kecuali kita punya dunia ya, usahakan menjadi orang yang amal. Kita punya sesuatu yang bisa untuk sesuatu yang bisa dinampakkan dari kehidupan dunia, kecukupan ya. Alhamdulillah kalau bisa zuhud. Saurarane awak dhewe ra duwe apa-apa, miskin. Sapondok kan durung gawean. Isi miskin apa isi beasiswa apa wis bisa boleh dhewe kan enggak ya, santri ya. Masih dapat beasiswa Pak dari orang tua. Isi fakir sampean itu. Isi ditanggung oleh orang tua. Nah, ini mujarid adit dunia itu bagus. Pokoknya urip sing paling nikmat iki ning pondok memang. Wis masuk kategori aman ini mujarid al-fakir tadi. Oh, ini kono ibadah tok. Beruntung. Bal dzurratun min amalil fakir al-mujarrid. Bahkan balik dzurratun utawi dzurrah wiji sawi atau atom min amalil fakiri saking ngamale wong fakir al mujarridi kang dhewe ini mujarrid ligi itu iku afdalu lewih utama minal jibali saking gunung min amali ahli dunya saking pira-pira amale ahli dunya. Wah hebat lah nek menawa fakire kuwi duwe ngamal walaupun sak dzurrah saja itu afdalu minal jibal. Jadi wong-wong sing ahli dunya le sedekah le donatur atau le ngei bantuan misalnya sak gunung bantu pondok sak gedung piro misalnya 5 bangunan di atas namakan dia misalnya, tetapi dia masih ahli dunya, itu masih kalah amalnya daripada ad-durratun min amalil fakir al-mujarrid tadi, yang dia adalah mujarrid anit dunya tadi, dia tersepikan atau sepi dari dunia atau dia tidak cinta dunia. Wah ini kan hubungan kan dengan awak dhewe ini, sing biasa-biasa saja. Ning sing apik ya dunyane apa kecukupan tapi zuhud, itu jelas di atas itu. Ya pokoknya ngaji seperti ini bisa untuk nata hati, menoto hati gitu ya. Ngaji kitab seperti Minahusannya ini sebetulnya bisa menjadi kajian kitab yang untuk menoto hati, juga bisa menghibur ini para fuqara zaman, para orang fakir. Ya, yang penting sebetulnya adalah bagaimana mensikapi posisi kita masing-masing. Lah wong sing jenenge fakir sugih itu kan Allah yang menghendaki kan begitu.
awak dhewe usaha ana rene bontang-banting tulang dan sebagainya nek pancen Allah ngersakaken jatahe fikir ya fikir kan begitu kan. Ana sing santai urip ning jagong sireng-sireng bahane ya, sireng-sireng ning diparingi sugih ya sugih kan ada juga begitu. Nah, yang penting adalah bagaimana memanfaatkan posisi yang dimilikinya itu ketika dalam posisi mikir mujarid alif dunya, ketika dalam posisi yang ghani yang cukup ya dia bisa memposisikan zuhudnya di dalam hal seperti itu. Tidak masalah, kita penting arep pokoknya sesuk dari neng rumah neng masyarakat itu sampean Bali terus dari sugih kok melarat itu tidak penting. Yang penting posisikan Anda ketika dalam posisi yang fakir ya mujarid alif dunya. Kalau posisi sugih ya bagaimana kemudian dia tidak hubud dunya, itu aja, dinikmati saja. Karena Allah sing ngersakaken. Terus Wakana lan ono sapa Sayyidi Gusti kita Bathara kita rupane Abdul Mawahib Asyadili, Abdul Mawahib Asyadili rahimahullah taala yaqulu ngendika sapa Abdul Mawahib Asyadili al ibadatu utawi ibadah ma mahabbatid dunya sartane mahabbah dunya, cinta dunia iku syahlu qalbin nungkulake ati wa ta'abu jawarihin lan ngaputake anggota badan. Ibadah menurut Syekh Abdul Mawahib, ibadah kok dibarengi karo cinta dunia iku marai ati ketungkul syahlu qalbin wa ta'abu jawarihin lan ngebot-ngeboti anggota badan, maksudnya mari kesel, uripe kesel. Ibadah kok ana mahabbat dunya iku pikiran atine ya ketungkul, sibuk, awake ya lumrah, kira-kira begitu. Kesel. Wahya moko utawi ibadahe wa ing kasurat lan lamun akeh iku qalilatun setitik. Senajan ibadah akeh ning setitik. Karena masih mahabbatit dunia, maka walaupun banyak sebetulnya sedikit. Wa inna mahya lan alang sedine utawi ibadah iku kasiratun akeh fi wahmi sahibi ing dalam penyonone atau dugaane sing duweni ibadah. Menurut dia sudah banyak ibadahnya. Menurut dia sudah banyak ibadahnya. Mungkin ibadah yang baik itu sifatnya mahdoh maupun ghairu mahdoh yang murni, sholat, puasa dan sebagainya, atau mungkin infak, sedekah dan lain sebagainya, mungkin dia banyak. Menurut dia menduga banyak. Padahal itu adalah sedikit karena ada mahabbat dunia tadi. Allah, bagaimana caranya supaya tidak ada mahabbah tadi? Yang ibadah itu kudu ikhlas pancen. Nek isi hurung ikhlas itu ya itu penyakit mahabbah terhadap dunianya masih ada. Wahya uta ibadah iku suratun gambaran bila ruhin kelawan tanpa ruh. Surah itu ya gambar atau bentuk suatu barang, bila ruhin yang barang itu tanpa ruh. Wa syahalan teman-teman khaliyatun wa syahalan ono apa teman-teman apa ini wa syakha wa hiya suratun ila ruhin wa asa'alan teman-teman ini teman-teman sapa abet ya atau wong mau khaliyatun jadi apa ini khaliyatun khal itu ya kosong khaliyatun terus ghairu haliyatin khaliyatun wasyalan teman-teman khaliyatun kosong tidak ada sesuatu yang hampa ghairu haliyatin kelawan tanpa haliyah itu keadaan atau tidak ada harganya lah
ghairu haliyatin, tidak ada harga, tidak ada qimahnya. Kosong terus tidak berharga. Ini kalau ngaji di kitab Syarah Hikam itu ada kata begini. Juz 1 itu, juz 1 ada. Al-a'malu suratun qa'imatun. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Ada yang gitu ya? Yang pun ngaji Syarah Hikam gitu. Jadi tidak ada ruh, gambaran tidak ada ruh. Al-amalu suratun qaimah, sama dengan ini. Wa hiya suratun bila ruhin, gambaran yang tanpa ruh. Kalau di Al-Hikam, al-amalu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Al-amalu, perbuatan, amal-amal itu hanya sebuah surah, gambar, qaimatun yang cecek, yang berdiri atau wujud. Ruhnya wa arwahuha wujudu sirril ikhlas, adalah adanya sir keikhlasan, rahasia keikhlasan. Nah, ini dan ibadah mau orang sampai mahabbatud dunya tadi, al ibadah biar tidak mahabbah juga dunia. Itu ada keikhlasan. Tanpa ruh di situ. Terus walihada lan kana iki perkara taro ningali sira kasiron ing akeh banyak hal min arbabid dunya saking wong kang duweni dunya iku yasumuna padha poso sapa arbabid dunya wong-wong sahibud dunya wong kang padha duweni dunya mau padha poso kasiron kelawan akeh wa yusalluna lan padha salat akeh lan padha salat sapa arbabid dunya mau wong-wong sing ahli dunya mau kasiron kelan akeh wa yahujjuna lan padha haji sapa wong-wong mau kasiron lawan akeh walaysa lahum nuruz zuhadi walaysa lan ora ana lahum iku kaduwe wong-wong mau nuruz zuhadi utawi cahaya kezuhudan. Jadi hajine ngantek ping pira misalnya. Puasane bendina di luar Ramadan saja itu puasa terus. Salate komplit. Tapi tidak ada apa-apa dia tidak mendapatkan cahaya kezuhudan. Dan tidak wala halawatal ibadah lan ora ono iku ya tadi utawi tadi wala halawatu tadi iku lahum laisa iku lahum urusuhat wala halawatul ibadah lan ora ana utawi halawah ibadah manise ibadah tidak mendapatkan utawi halawatul ibadah ya tidak mendapatkan manisnya ibadah. Ya. Ya sama dengan ini sebetulnya ya. Amal surah qaimah tadi ya. Ruhnya itu tidak ada, ruh apa? Ikhlas. Alhamdulillah. Itu kan seperti orang yang kal ashos allati laisa fiha ruh. Orang yang tidak ada ruh. Nah, tadi digambarkan misalnya di Al-Hikam itu orang yang beramal tapi dia tidak ada ketika dia tidak ada sir ikhlas itu ya hanya bentuk yang qaimah, hanya satu bentuk yang qaimah yang belum ada ruhnya. Ini kalau gambaran manusia ya sama. Sampai ini kaya mayit, kaya jenazah urip. Ora ono manfaate, la hayata wala nafa. La nafa wala hayata, tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada kehidupannya. Jadi mayit ya. Mayit itu kalau nggak ada ruhnya kan ya ning gleger. Mayit urip. Mayit urip. Orang di ikhlas ya. Jenazah urip ya. Orang di ikhlas.
sebab tentunya ada, tetapi dia tidak ada manfaat baginya, tidak ada kehidupan baginya. Sama dengan seperti itu tadi dengan amal surah qaimah, ada barangnya tetapi ya tidak ada manfaatnya. Dia punya kekayaan itu, dia punya amal itu karena tidak ada keikhlasan. Kuncinya berarti di sini adalah ikhlas. Nah, ikhlas apa itu ikhlas? Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusannya dengan di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya niku ikhlas niku ya kadang-kadang proses dilatih ya Allah. Ada metode pembelajaran supaya ikhlas. Ada yang prosesnya tidak langsung tetapi secara bertahap dengan kebiasaan, dengan perenungan dan sebagainya, itu ikhlas bisa didapat. Ya dengan ngaji ya. Mengaji para budak ini kan dalam rangka juga menyuburkan menumbuhkan keikhlasan atau ya zuhud dan sebagainya. Nggih, semacam riyen nggih. Mengerin, kita sambung lagi. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.